Meskipun kitab itu sama dengan buku, tapi kitab suci tak sama dengan buku suci. Kalau kitab suci itu diturunkan dari atas langit oleh Tuhan, sedang buku suci diturunkan dari percetakan oleh panitia pelonco. Tapi memang ada juga persamaannya. Kalau buku suci saya terjatuh, panitia pelonco saya di UGM dulu naik pitam, membentak-bentak saya dan menyuruh agar saya menciuminya. Maksud saya menciumi buku suci itu dan mengangkatnya di atas kepala. Persis dengan tindakan ibu saya zaman kanak-kanak saya dulu. Kalau Quran saya terjatuh karena kurang berhati-hati waktu berlari-lari dari rumah menuju masjid di maghrib hari, dengan wajah sedih, ibu saya menyuruh saya mencium dan nyunggi kitab suci itu di kepala saya sambil membaca istighfar, minta maaf, sorry pada Tuhan. Sehabis tamat SMA dulu, saya menganggap tindakan ibu saya itu hanya suatu kekenesan atau romantisme religius ala pemeluk Islam yang fanatik. Sedangkan tindakan panitia pelonco itu adalah seni tanpa dasar atau agama tanpa sumber yang kemudian tenggelam di lumpur kenangan. Tetapi, tatkala saya ingat juga bagian masa silam yang lain, yakni ketika saya mencuri krai, semacam mentimun di sawah sehabis pulang sekolah, saya berpikir lain jadinya. Perbuatan jahat saya itu ketahuan ibu, dan beliau naik pitam. Saya dengan adik saya digiring ke rumah Matun, pemilik krai itu, dan disuruh mohon ampun habis-habisan. Quranmu jatuh dari ubun-ubunmu, kata ibu. Kamu harus membayar ongkosnya dengan dres Quran 7 kali hatam. Saya pun malam itu ngelembur baca Quran sampai hatam 7 kali. Saya terhenyak mengingat kenangan itu. Tiba-tiba, saya punya pengalaman yang lain perihal mencium dan menyunggi kitab suci itu. Quran ternyata betul-betul bukan hanya sebiji buku. Auran ternyata adalah semacam keranjang amat besar, yang di dalamnya terkandung krai, terkandung nafas semua manusia, nafas alam, nafas dunia semesta. Kalau kitab suci itu lepas dari tangan kita, entah karena terjatuh atau disengaja, misalnya dengan korupsi, melacur, mencuri duit iuran rakyat, memaksakan penggusuran rumah, menghukum orang lain yang tak bersalah sebagai ganti arak sendiri yang bersalah meledakkan pistol di jantung sahabatnya, memotong subsidi, pura-pura bikin proyek atas nama rakyat untuk memperoleh 10% plus nyadap sekian persen lagi, dan seterusnya. Maka sangat masuk akal kalau ibu lantas amat sedih dan menyuruh kita mencium dan menyunggi Quran di atas kepala. Apalagi kalau ternyata sang kitab suci itu sehari-harinya tersaruk-saruk di kaki kita, murung dan penuh debu, maka pasti ibu pingsan sehingga tak ada lagi yang menyuruh kita mencium kitab suci. Kalau tiap hari sudah nyunggi kitab suci tetapi tangannya tetap saja petakilan curi dan korupsi sana-sini, maka itu namanya dia tidak tahu malu kepada kitab suci itu dan kepada kepalanya sendiri yang sudah payah-payah nyunggih. Itu namanya rai gedek, mirip kambing yang kencing di sembarang tempat. Kucing masih lebih terhormat karena dia kencing dan berak di tempat yang semestinya. Kepala yang setengah mati nyunggi kitab suci, bibir dengan mesra menciuminya, tapi kok sang perut saja yang dikasih perhatian berlebih. Sang kepala dan bibir bisa sakit hati, merasa tak diperlakukan secara adil, dianaktirikan, tak dipikirkan nasibnya. Salah-salah dia bisa jadi ekstremis, anarkis, dan mulai menyukai teror. Tetapi kita memang harus berlindung kepada Tuhan dari orang-orang yang kepalanya pura-pura nyunggi kitab suci, yang bibirnya akting mencium cipoki ayat-ayatnya, tetapi itu semata-mata demi persekongkolannya dengan sang perut. Kemudian mereka nanti bagi hasil dari penipuan-penipuannya. Orang yang begini masih mendingan setan atau demit. Sebab hantu-hantu jahat itu tidak mungkin bisa jadi menteri, gubernur, bupati, kepala bagian keuangan, camat atau lurah. Apalagi jadi presiden. Mana ada wewe gombel jadi istri presiden? Ternyata hal cium-mencium kitab suci ini memang soal serius. Dulu saya bertanya ponggah, ngapain sih mesti mencium kertas buram bertuliskan Arab itu? Ngapain mencium benda keluaran percetakan? Ternyata itu karena saya menganggap saya mesti mencium kitab suci sebagaimana mencium pipi dan bibir si Neni. Ternyata waktu itu dalam hal cium-mencium, saya hanya tahu hasrat kegairahan fisik. Yah, kenapa kok tidak mencium ruhnya? Memang mencium fisik Quran makin lama makin terasa bau keringat. Apa karena sering dipakai? Sudah sobek-sobek dan ngelokroh. Tapi mencium ruhnya sekarang dan nanti, esok dan lusa, minggu depan dan bulan berikut, makin semerbak kembang. Quran selalu memberi pengalaman baru, memberi rasa baru yang real, memberi kehidupan baru, terus-menerus.
Ayat-ayat Allah itu senantiasa lahir kembali di dalam diri kita. Kata orang, lahir kembali dan lahir kembali itulah kehidupan. Selalu ada gerak, dinamik, progresif, ritmik, tak mandek, tak jumut. Namanya saja ayat, ayatullah, atau bisa dituliskan ayatullah. Tanda-tanda, isyarat, petunjuk, suluh, ilham, inspirasi, kerentek. Hanya satu ayat wujud fisiknya, tapi beratus ayat pengalaman dan kelahiran hidup yang dianugerahkannya. Itu asal dibaca terus, dibaca setia, didalami, dieksplorasi, diobservasi, diamati, diselidiki, dipersepsi, dirasai, dititi. Kata pertama Quran kan Iqra kan? Membaca kitab suci bisa tak usah repot sering bersila membacanya di kamar terkunci, sebab kita bisa membaca ruhnya di tengah pekerjaan lain dan di mana saja, sambil kerja di kantor, sambil menjala ikan, sambil mengedarkan Pepsodent, sambil nyopir bus kota, atau sambil berjualan membantu engkau di toko, atau mencangkul di sawah adalah membaca ruh kitab suci itu sendiri. Meneropong preparat di ruang praktikum adalah membaca kitab suci itu sendiri. Tak usah eret-eret Quran kemana-mana, sebab ruhnya bisa bersila dalam ruang ingatan kita. Wong salah satu gelar Quran itu ialah az-zikr, ingatan atau peringatan. Kalau ruhnya sudah ngepos dalam jiwa kita, maka dialah yang jadi masinis kereta api hidup kita. Ruh Quran adalah abad Tuhan, nafasnya yang segar dan membahagiakan. Maka rasanya si aku ini bersatu dengan Allah dalam mengendalikan setiap gerak dan keputusan kehidupan. Ruh itu rasanya kita sediain kursi tersendiri di tengah sidang kabinet, di tengah rapat pentas teater, rembuk pembangunan irigasi, atau seminar bagaimana menanggulangi anak pertama kita yang nakalnya auzubillah ini. Ruh itu berperan di mana-mana. Kenapa tidak? Kenapa tidak seharusnya? Tetapi kalau kitab suci hanyalah seonggok kertas yang tergeletak di atas meja, atau semacam lukisan abstrak pajangan di ruang depan yang kita sendiri tak mengapresiasinya, atau seperti lipstik yang lenyap sehabis kehujanan, dan ruhnya tak ada kaitannya dengan jiwa kita, maka di kantor dengan kalem kita lakukan manipulasi tanah, atau menelpon koran Anu melarangnya memuat berita korupsi besar-besaran untuk supaya tidak kita berangus. Coba bayangkan, ruh itu bersama-sama kita kemana-mana, bertemu dan terlibat dengan peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman, nuansa demi nuansa, dimensi demi dimensi. Keterlibatan itu akan selalu memberi intensitas baru, suasana baru, hubungan baru antara jiwa kita dengan ruh itu. Syaraf-syaraf pengalaman yang begitu ragam, jaringan-jaringan komputer rohani kita, yang berangkat dari latar belakang melangkahi hari demi hari, yang berbeda antara satu dengan lainnya. Semua itu adalah dunia-dunia tersendiri, yang dalam proses pergaulannya dengan si ruh Quran itu, merupakan gerak ke cakrawala tanpa pernah henti. Nanti sampai di rumah, sesekali kita baca fisik Quran itu dengan tartil, dan tiba-tiba lahir sesuatu yang baru. Jiwa kita menjadi baru, ruh itu pun menumbuhkan kekayaannya yang baru. Dunia ini lahir kembali. Dengan bahasa yang populer sekarang, marilah kita galang persatuan dan kesatuan dengan ruh kitab suci. Persatuan ini macam-macam tekanannya. Ada yang bersatu lebih intelektual, ada yang emosional. Nilai-nilai dasar yang dikandung kitab suci itu sudah tertera dalam naluri jiwa manusia secara fitrah. Jadi asal setia penuh pada hati nurani, insya Allah sesuai dengan kitab suci. Ada lagi orang yang sekedar bisa baca Quran saja, punya tradisi deres Quran berjam-jam, bersila dan tubuhnya bergoyang ke kiri ke kanan, fly, bercinta begitu khusyuk dan romantik dengan Tuhannya. Memang ia tak bisa mengartikan bahasa Arab, tetapi percintaan itu sudah terlangsung dengan sistem komunikasi tersendiri. Ini sudah sangat lumayan. Di desa saya, anak di bawah umur 10 tahun sudah lancar baca Quran. Deras Al-Quran adalah kebudayaan religi yang paling digemari. Dikerjakan amat sering, habis maghrib sampai isya tiba, malam jauh sesudah jumpritan atau latihan pencak silat usai, atau kalau Ramadan sehari-hari deres di surau, dan malam tadarusan perlomba banyak-banyakan hatam. Di sini kitab suci itu semacam ungkal, kita pakai untuk mengasah celurit batin kita, mengasah kesetiaan, iman, takwa, rasa cinta, komitmen, kelembutan intuisi kita dan ketajaman insting ilahi. Memang otak kurang segi bukan, kecerdasan kurang dikembangkan, tetapi setidak-tidaknya deres itu melatih kekariban kita dengan Allah, melatih kesatuan gerak hidup kita dengan gerak iradahnya. Setidaknya langkah-langkah kita lebih dijaga dan dipelihara oleh Allah. Tapak kaki dituntun, perilaku tangan kita dibimbing, mulut kita diberi kendali. Kenapa tidak? Wong Allah amat mencintai hamba-hambanya, dan hambanya ini pun sudah demikian cinta.
bahkan melatih kekuatan cinta itu dari hari ke hari. Cinta itu begitu penuh, total, bahkan boleh disebut bagaikan cinta buta. Cerita memang sedikit bergeser ketika suatu hari ke desa saya itu datang seorang cowboy dari kota, seorang mubalik modern, pionir yang menjajahkan inovasi, pembaharuan. Ini Islam baru, ini baru Islam. Untuk apa baca Al-Quran cas-cis-cus kalau nggak tahu artinya? Itu kalimat pertama advertensinya, dengan pola tabligh yang enak dibaca dan perlu, bagaikan majalah Tempo, agar bisa menjadi bagian dari gaya hidup Anda seperti majalah Femina, cowboy kita ini menuturkan bagaimana beragama yang benar. Gak boleh cinta buta saja, mesti paham apa isi Quran. Islam modern dong, Islam intelektual, Islam penalaran, Islam rasional, Islam yang pakai otak. Gak hanya dengkul saja, jangan taklid. Orang taklid itu bagaikan bebek, ikut kesana kemari tanpa tahu apa yang diikutinya. Nah, orang-orang desa yang dalam tanda kutip tak berotak itu pun terperangah. Kendor tradisinya, turun intensitasnya, tapi rupanya menjalankan tren intelektual ini bukan masalah gampang, sebab kaitannya sangat erat dengan kondisi tingkat pendidikan keseluruhan masyarakat. Intelektualisme adalah suatu disiplin baru yang harus dijamin terlebih dahulu implementasinya oleh keberhasilan lembaga pendidikan formal kita. Nah, sementara deres mengendor, Islam intelektual pun tak smooth berjalan. Bahkan juga di kota-kota, tempat orang-orang pandai. Di bagian lain, inovasi itu menjadi alasan klise untuk membuat sebagian putra-putri kita malas ngaji Quran. Yang penting kan tahu artinya. Mereka berkilah. Disangkanya, Quran bisa diterjemahkan keutuhannya. Disangkanya, jiwa bahasa Quran bisa dialihkan ke bahasa Indonesia. Disangkanya, membaca terjemahan Quran itu berarti mengenali seluruh aspek yang dimilikinya. Lihatlah, makin sedikit orang mau belajar bahasa Arab. Lihatlah, makin banyak anak-anak kita mendekati Islam dari tangan kedua, second hand. Lihatlah, ada bobot first hand dan second hand. Lihatlah beda cinta kasihnya. Lihatlah beda kedalaman dan keluasannya. Padahal di desa pun orang bukannya sama sekali tak mengerti terjemahan Quran. Pelajaran tafsir selalu menjadi bagian yang tak pernah ditinggalkan. Di tulisan Quran selalu ada ruang-ruang yang disediakan untuk menuliskan terjemahannya. Nulis ayat Quran selalu dengan double spasi. Mending tetangga saya yang fasih baca Quran dan deres terus meskipun tafsir tak begitu dikuasainya. Ia tinggal memperdalam tafsir itu, dibanding paman Polan yang hanya tahu baca terjemahan Quran. Ini paralel dengan makin menipisnya wadah-wadah kultur bagi emosi beragama di desa. Itulah tetumbuhan agama yang sesuai dengan alam kejiwaan dan juga struktur masyarakat desa. Sementara sasaran baru dalam tanda kutip Islam intelektual bukannya makin tercapai. Atau ini sekadar ongkos pertama dari setiap inovasi, semacam uang pangkal begitu. Saya sih nggak berpihak, maunya semua, ya emosional, ya intelektual kalau bisa. Jangan melepaskan perkutut di tangan, elang di angkasa tak terpegang. Beragama itu utuh, total, hidupkan juga utuh. Ya emosional, ya intelektual, ya romantis, ya jelekutis, ya semuanya. Bersatu dengan ruh Quran juga dengan semua itu. Cuma kadarnya berbeda-beda. Ngedrill zikir sampai sukma mabuk, tapi saat lain menghadapinya dengan pikiran, mencari pengertian, menemukan makna-makna rasional. Loh, cinta sama Tuhan kan tak berarti harus seharian ngutek di depan sajadah dan Quran. Belajar ilmu peternakan kan juga berarti mempelajari Quran. Quran itu bagaikan wanita hamil, beratus kali hamil. Bayinya adalah kelahiran demi kelahiran kehidupan. Beratus kali, bahkan beribu kali, tetapi terjadi dalam hidup kita yang hanya sekali.